Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafida Femilasari, NIM 933507219. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial uji hipotesis. Yang pertama, kita akan membuat uji satu sampel atau one sample t-test. Dengan data sebagai berikut yang ada di layar. Notnya adalah 2 angka di belakang koma, semua diganti dengan nomor absen. Jawabnya H0 mu atau rata-rata nilai statistika mahasiswa KPI sama dengan 85. H1 mu rata-rata nilai statistika mahasiswa KPI tidak sama dengan 85. Taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dengan menggunakan 2 arah. Dengan taraf nyata pengujian alfa per 2 sama dengan 2,5% atau sama dengan 0,025 yang nanti bisa kita lihat pada tabel T untuk menentukan nilai kritik dan daerah kritik. DF sama dengan N-1 atau 80-1 sama dengan 79. Setelah dilihat dari tabel distribusi T, DB atau DF sama dengan 79, maka ikut yang tidak terhingga dan 0,025 jadinya mendapatkan 1,960. Lalu untuk menguji datanya bisa kita pilih menu analyze, lalu compare mean, lalu one sample t-test, skor masukkan ke test variable, lalu test value kita isi dengan 85, klik OK, akan muncul output seperti ini. Kesimpulannya, N menunjukkan jumlah data ada 80 dengan rata-rata nilai 91. Nilai T dihitung sebesar 4,955 yang berada di area tolak H0. P-value ada 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 2,5%, maka tolak H0. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 2,5%, maka terima H0. Karena nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 2,5% atau 0,025 sehingga menolak H0, yang artinya rata-rata skor mata kuliah statistika prodi KPI tidak sama dengan 85. Selanjutnya kita akan membuat analisis uji T2 sampel saling bebas atau independent sample t-test dengan kasus yang seperti di layar dan menggunakan data B keterlibatan kerja dengan model kepemimpinan. Ditunjukkan dengan menggunakan tabel transaksional dan tabel transformasional sebagai berikut. Tugasnya membuat hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 dengan tarif signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan not, rubahlah 10 data pertama di kedua variabel dengan ketentuan angka terakhir diganti dengan angka terakhir nomor absen, dan merubah 1 untuk transaksional dan 2 untuk transformasional. Jawabnya H0 mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata transaksional dengan transformasional sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2 atau rata-rata transaksional dengan transformasional tidak sama. Menggunakan taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2 sama dengan 2,5% atau sama dengan 0,025. Nilai kritik dan daerah kritiknya ada 1,960 di mana DF N1 plus N2 min 2 sama dengan 20 plus 20 min 2
sama dengan 38. Bisa dilihat pada tabel T bahwa nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960. Kita pilih menu Analyze, Compare Mean, lalu Independent Sample T-Test. Kita masukkan tes variabel keterlibatan kerja, lalu grouping variabel dengan model kepemimpinan, define group 1 kita isi angka 1, dan grup 2 kita isi dengan angka 2, continue, lalu klik OK. Akan muncul output seperti ini. Kesimpulannya, nilai T sebesar 1,419 yang berarti berada di area terima H0. P-value sama dengan 0,164 yang lebih besar dari 2,5% atau 0,025 sehingga berada di daerah terima H0. Artinya, rata-rata keterlibatan kerja modal transaksional dan transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian modal transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi keterlibatan kerja karyawan. Yang terakhir akan membuat analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test dengan kasus seperti yang ada di layar, serta menggunakan 40 baris tabel sebelum dan sesudah di training. Tugasnya membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu menguji hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Yang terakhir adalah memberi kesimpulan. Jangan lupa merubah 10 data pertama di kedua variabel dengan ketentuan angka terakhir diganti dengan angka terakhir pada nomor absen. Jawaban hipotesisnya bisa H0 μ1 sama dengan μ2 atau H1 μ1 tidak sama dengan μ2 dengan taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5% menggunakan arah pengujian dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2 sama dengan 2,5% atau sama dengan 0,025 dengan DF sama dengan N-1 yaitu 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96 yang bisa dilihat pada tabel T. Setelah memasukkan data dan memberi variasi sebelum dan sesudah, kita isi label dengan hasil penjualan barang sebelum di training untuk variabel sebelum, lalu kita isi label hasil penjualan barang sesudah di training untuk variabel sesudah. Kita pilih menu Analyze, Compare Mean, lalu Paired Sample T-Test. Hasil penjualan kita masukkan masing-masing pada variabel. Lalu kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan nilai T dihitung sebesar 2,509 yang berarti berada di area tolak H0. P-value sama dengan 0,016 yang berarti lebih kecil dari 2,5% atau 0,025 sehingga tolak H0. Artinya ada peningkatan penjualan barang sebelum dan sesudah diberikan training, atau dengan kata lain, perbedaan penjualan barang sebelum dan sesudah di training menyebabkan perbedaan dalam efisiensi kemampuan menjual barang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.